Gita, apakah sidang sudah dimulai, Gita? Yohana, sidang lanjutan terdakwa Basuki Cahayapurnama sudah dimulai tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat hari tadi karena keseluruhan pihak baik itu dari kuasa hukum, jaksa penuntut umum, terdakwa dan saksi ini sudah hadir di ruang persidangan sebelum pukul 9 waktu Indonesia Barat dan agendanya ini sesuai dengan yang dijadwalkan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan saksi pertama yang tadi kami pantau periksa terlebih dahulu atau diberikan pertanyaan-pertanyaan, didengarkan keterangannya adalah Bribka Agung Hermawan. Bribka Agung Hermawan ini merupakan penyidik di Polresta Bogor yang memproses berita acara pemeriksaan dari pelapor bernama Wilyudin Abdul Roshid. Dan tadi ada beberapa hal karena ini baru saja dimulai pada pukul 9 sehingga beberapa pertanyaan tadi yang ditanyakan oleh majelis hakim seputar dari bagaimana memproses dari berita acara pemeriksaan. Tanggal berapakah Wilyudin ini mulai melaporkan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama ke Polresta Bogor. Dan tadi disampaikan oleh Bribka Agung Hermawan bahwa Wilyudin ini melaporkan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama pada tanggal 7 Oktober 2016 yang lalu. Nah, ini menarik sekali mengapa Bribka Agung Hermawan dan ada satu penyidik lainnya yakni Bribtu Ahmad Hamdani dihadirkan dalam persidangan dikarenakan pada saat persidangan minggu lalu pada tanggal 11 Januari untuk pelapor atau khususnya untuk saksi Wilyudin ini belum sempat didengarkan keterangannya secara utuh dikarenakan ada beberapa kejanggalan. Kejanggalannya yakni karena dalam berita acara pemeriksaan ini menurut majelis hakim cukup berbeda dikarenakan Wilyudin ini menyatakan dalam BAP bahwa melihat video pidato Basuki Cahayapurnama ini pada tanggal 6 September 2016. Sedangkan untuk pidato Basuki Cahayapurnama di Kepulauan Seribu ini baru dilakukan pada tanggal 27 September 2016. Kemudian disampaikan juga oleh Wilyudin dalam berita acara pemeriksaannya, lokasi ia melihat terdakwa Basuki Cahayapurnama ini di Bogor. Sedangkan yang kita ketahui bahwa untuk pidato yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama ini dilakukan di wilayah Kepulauan Seribu, sehingga kehadiran dari kedua penyidik hari ini dari pihak jaksa penuntut umum menghadirkan ini untuk didengarkan keterangannya khususnya untuk mengkonfrontir pernyataan yang disampaikan oleh pelapor Wilyudin dengan keterangan-keterangan yang akan didengarkan hari ini dari kedua penyidik. Yohana. Ya baik, menarik Gita, ini masih terkait dengan kesaksian dari Bribka Agung Hermawan tadi. Gita, lalu kemudian untuk persidangan saat ini, bagaimana atmosfer untuk suasana sidang saat ini? Saya melihat lebih lengang atau tidak setegang sidang-sidang sebelumnya, Gita? Ya, tadi saya pantau secara langsung di dalam ruang persidangan. Untuk atmosfer sendiri ini tidak jauh berbeda dengan persidangan-persidangan sebelumnya pada persidangan keempat maupun juga kelima di auditorium Kementerian Pertanian. Ini masih begitu menyita perhatian sekali dan khususnya dari pihak kepolisian dan juga dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara masih membatasi karena untuk pengunjung yang bisa masuk ke dalam ruang persidangan ini hanya dibatasi 80 orang saja, sehingga ada 40 dari pihak pelapor dan 40 dari pihak terlapor. Dan tadi kami pantau juga ini masuknya secara bergantian. Untuk 40 dari pihak pelapor ini masuk sekitar pukul 6:30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada pukul 8:30 waktu Indonesia Barat barulah ini pengunjung dari pihak terlapor ataupun juga pihak yang mendukung terdakwa Basuki Cahayapurnama baru diperkenankan untuk masuk ke dalam ruang persidangan. Dan kami pantau juga bahwa situasinya tidak jauh berbeda. Pengamanan di ring 1 di ruang persidangan ini sama seperti persidangan-persidangan sebelumnya. Dan untuk ini juga dibagi ruangnya, ada bagian di sebelah kiri ini untuk pihak
dari pelapor 40 dan yang sebelah kanan di ruang persidangan ini adalah untuk pihak dari yang terlapor untuk menyaksikan jalannya persidangan hari ini. Bahkan pengamanan juga begitu diperketat sekali dan skemanya sama seperti minggu-minggu yang lalu, persidangan minggu lalu, bahwa ini masih tertutup untuk media. Tadi media hanya diperkenankan untuk mengambil gambar sebelum persidangan dimulai, dan pada saat persidangan ini dimulai maka media khususnya televisi yang mengambil gambar ini diperkenankan untuk keluar dari ruang persidangan. Namun yang cukup berbeda hari ini bahwa disediakan speaker di luar ruang persidangan sehingga bagi wartawan ini bisa mendengarkan secara langsung apa saja pernyataan dan juga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum maupun juga dari kuasa hukum dan juga majelis hakim terkait dengan pernyataan yang akan dilontarkan oleh para saksi yang dihadirkan hari ini. Yohana. Baik Gita, nanti kita akan mengupdate lagi bagaimana pantauan terkini kelanjutan dari jalannya sidang. Terima kasih Marsyalina Gita dari Auditorium Kementerian Pertanian dan sekitar area Kementerian Pertanian, Gedung Kementerian Pertanian. Bagi Anda juga untuk memantau kondisi jalanan dan lalu lintas, dan ini adalah jalan di Jalan RM Harsono yang ditutup untuk sementara karena ada massa dari dua kubu pro dan kontra Ahok yang ada di sini yang tadi sudah tiba sekitar pukul 8 untuk menyuarakan orasi mereka, dan ini adalah massa yang kontra Ahok begitu. Dan seperti yang disampaikan oleh reporter kami sebelumnya, Fasilah Karinusa, masa ini datang lebih lambat, tidak seperti sebelumnya, lebih awal sebelum jalannya sidang sekitar pukul 7, tapi ini tadi masa datang lebih siang begitu sekitar pukul 8, dan saat ini polisi juga telah memberlakukan sejumlah aturan untuk massa boleh berorasi karena di sini ada batasan-batasan tertentu, mereka tidak boleh memasuki area halaman Gedung Kementerian Pertanian dan ada pembatas yang sudah disiagakan di situ. Berikut juga regu pengamanan khusus dari pihak kepolisian, dan di satu sisi sebelah layar ini dari kubu kontra Ahok juga ada kubu pro Ahok yang juga datang. Dan sampai dengan pagi ini suasana kedua kubu masih cukup kondusif, dan dapat Anda lihat juga bahwa jalur Transjakarta juga tidak bisa dilalui atau memang ditutup untuk sementara waktu sampai dengan proses sidang selesai atau sampai dengan nanti masa diizinkan untuk tetap berada di luar area sidang. Namun dari informasi yang kami terima, batasan dari unjuk rasa ini sesuai dengan aturan dari pihak kepolisian adalah batasannya sampai dengan pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Dan ini adalah dua kondisi kubu kontra dan juga pro Ahok yang saling menyuarakan aspirasi dan juga ekspresi mereka terkait jalannya sidang Basuki Cahayapurnama yang ke-6 ini di Auditorium Kementerian Pertanian. Dan pemirsa, nanti kami masih akan mengupdate kembali bagaimana jalannya sidang Basuki Cahayapurnama di Auditorium Kementerian Pertanian, dan juga akan informasikan bagaimana situasi kondisi jalan di sekitar lokasi sidang Basuki Cahayapurnama. Silakan Fazila. Ya Yohana, saat ini masa yang kontra dengan Ahok yaitu baru saja datang. Ini lain dari hari biasa sidang di mana biasanya mereka datang lebih awal. Mereka datang dari Parmusi, yaitu Persaudaraan Muslim Indonesia dari Tangerang, juga ada dari API, Aliansi Pergerakan Islam dari Jawa Barat. Dan juga mereka sempat menyuarakan takbir begitu mereka datang. Mereka saat ini tengah berada di sisi sebelah kanan dari gedung Kementerian Pertanian, karena memang kepolisian ini memberikan tempat untuk mereka atau massa yang pro maupun yang kontra terhadap Ahok ini untuk berorasi dengan jarak 500 meter dari gedung kementerian yang dibatasi oleh pagar besi. Sementara pengamanan juga sudah mulai dilakukan sejak pagi hari tadi di sekitar gedung Kementerian Pertanian, di mana ada sekitar 2.800 personil yang terdiri dari tim gabungan, yaitu TNI dan juga anggota kepolisian.
Dan konsentrasi pengamanan ini berada di ring 3, itu tepat di depan gerbang utama gedung Kementerian Pertanian. Karena di sini merupakan tempatnya berkumpulnya massa, sehingga dikhawatirkan adanya bentrok massa selama sidang berlangsung yang dilakukan oleh massa yang pro maupun yang kontra. Dan kepolisian juga menggunakan kawat besi sebagai pembatas serta beberapa alat pengamanan seperti water cannon. Ada beberapa water cannon di masing-masing sisi, kemudian juga ada barakuda. Dan Kapolres Jakarta Selatan juga menyatakan sebenarnya pola pengamanan tidak begitu beda dibandingkan dengan sidang-sidang sebelumnya. Hanya ada beberapa kebijakan baru, salah satunya yaitu akses masuk ini saat ini hanya boleh dari pintu utara. Sementara ya dari pintu utara itu di Jalan TB Simatupang, dan yang di jalan atau yang di pintu gerbang utama ini ditutup, sehingga baik itu saksi atau lawyer hingga terdakwa ini masuk dari jalur atau pintu utara. Sementara untuk saat ini massa masih berkumpul atau menunggu datangnya massa lainnya. Saat ini baru ada 2, yaitu dari Parmusi dan juga dari API, dari Tangerang dan juga dari Jawa Barat. Sementara untuk arus lalu lintas sendiri, pengalihan ini juga dilakukan beberapa pengalihan karena memang jalan RM Harsono ini ditutup karena dipenuhi oleh personil keamanan. Dan akses masuk bus Transjakarta ini juga ditutup, sehingga hanya bisa itu dari berhenti di SMK 57. Sementara bagi Anda yang hendak menuju ke Ragunan, ini Anda dapat melewati Jalan Cilandak KKO ataupun lampu merah Trakindo untuk menuju ke arah Ragunan. Dan aktivitas di sekitaran Kementerian Pertanian sendiri ini juga berjalan seperti biasa bagi karyawan, dan karyawan juga diminta untuk tetap menggunakan seragam dan juga menunjukkan kartu identitasnya. Dan tadi Kapolres Jakarta Selatan juga sempat menyatakan bahwa memang tren atau jumlah massa ini dibandingkan dari sidang kedua hingga sidang ke-6 ini jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan sidang pertama. Namun pola pengamanan ini tetap disiapkan untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadi kericuhan misalnya. Fazilah Khairunisa melaporkan dari area Jalan RM Harsono di sekitar Kementerian Pertanian. Dan kita berdua mengatakan hukum bekerja, politik seharusnya selesai saja. Jika tadi kita melihat situasi ternyata masih ada massa di sana, oke, tidak boleh dilarang begitu. Tapi tidak bisakah kemudian penegak hukum juga mendorong pemimpin atau tokoh-tokoh masyarakat untuk kembali percaya saja, ini sudah berproses ya, sudah tidak perlu ada massa lagi ya, begitu? Sudah dilakukan oleh negara, ya. Sudahlah, jangan demo, toh ini proses hukum sudah berjalan. Tetapi ya karena mereka punya tujuan lain, ya akhirnya ya terus berlangsung begitu loh. Jadi, dan itu tidak bisa dilarang memang. Sekali lagi konstitusi mengizinkan orang mengekspresikan pendapatnya, sikapnya, pilihan politiknya misalnya begitu. Nah, yang perlu sekali lagi yang dilakukan oleh negara adalah mengatur. Tadi sudah diatur dengan baik oleh polisi 500 meter misalnya dari ruang sidang, kemudian antara yang pro dan kontra itu dipisahkan agar tidak terjadi bentrok. Kalau bentrok maka akan mengganggu ketertiban umum, kalau bentrok maka ada pelanggaran hukum dan bisa ditindak, kalau melanggar ketertiban umum adalah pelanggaran hukum bisa ditindak. Saya kira itu yang bisa dilakukan oleh negara. Dan dalam konteks tadi negara kan cuma bisa mengimbau, ya mengimbau biarkan hukum bekerja, stoplah unjuk rasa, ya tapi tetap dilakukan. Yang 2/11 kemarin juga kan sudah cukup banyak imbauan dari tokoh agama, dari negara bahwa Ahok sudah menjadi tersangka, begitu loh. Sudah menjadi tersangka, tapi kan mereka punya tujuan lain. Apa? Ahok ditangkap, begitu loh. Nah, ya sudah, cukup saja sampai ditersangkakan kan begitu. Bagus juga negara tidak kemudian mengakomodasi misalnya Ahok dipenjarakan misalnya. Ya karena proses pemenjaraan seseorang begitu, menangkap seorang ada prosedur hukumnya kan begitu. Jadi dan ada instansi, ada institusi yang kewenangannya dari situ. Jadi tidak boleh diintervensi.
Oke, kita tidak boleh mengintervensi hukum siapapun kelompok itu. Terima kasih Bung Usman Kansong untuk waktu bersama kami, dan nanti kita masih akan lanjutkan bersama Bung Jamin Ginting. Kita jeda dulu pemirsa, akan coba menghubungi kita nanti pemirsa, dan bagaimana Bung Jamin Ginting untuk masalah ketegasan hakim agar perkaranya juga tidak berlarut-larut begitu. Iya, jadi kenapa saya katakan di pasal 174 itu mengatakan hakim harus memperingatkan. Saya kasih contoh, ada seorang saksi yang menerangkan bahwasanya dia melihat orang itu melakukan suatu perbuatan pidana pada saat itu. Dia diingatkan, apakah Anda hadir di situ? Ya, saya hadir di situ pada saat itu. Saya ingatkan kepada Anda untuk menerangkan yang setegas-tegasnya Anda hadir, ya. Lalu penasihat hukum melihat ternyata pada saat itu dia tidak melihat sendiri, karena pada saat itu dia berada pada suatu tempat lain yang tidak ada di tempat itu, dan penasihat hukum bisa membuktikan kalau dia tidak ada di tempat itu. Nah, itu kan memberi keterangan palsu di depan persidangan di bawah sumpah. Jadi waktu nanti penasihat hukum menyatakan menunjukkan bukti ke hakim bahwasanya dia memang tidak ada berada di situ berdasarkan contohnya paspor ataupun rekaman atau kesaksian orang lain, makanya hakim akan bisa menerbitkan surat perintah penyidikan dengan perintah kepada penyidik untuk dilakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut. Kan sudah jelas gitu kan. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi orang yang memberi keterangan palsu untuk memberatkan seorang terdakwa atau meringankan seseorang terdakwa, padahal keterangan itu dia tidak ada atau tidak benar, maka hakim bisa memerintahkan kepada penyidik untuk diperiksa orang tersebut supaya orang tersebut bisa dijatuhi sanksi pidana memberikan keterangan di bawah sumpah palsu. Yaitu itu yang saya katakan tadi. Nah, apakah seperti ini akan memperlambat situasi? Nah, dalam ketentuan hukum itu dikatakan hakim memiliki kewenangan apakah memeriksa dulu tadi orang itu sehingga ini disuspend dulu, diberhenti dulu, atau tetap dilanjutkan juga nggak apa-apa. Itu tergantung kepada kewenangan hakim, karena ketentuan undang-undangnya katakan dapat dilanjutkan atau dapat juga dia memberhentikan sementara. Jadi tidak ada keharusan, contohnya kalau ada memberikan keterangan palsu, keterangan palsunya dulu diperiksa baru nanti yang ini. Tidak ada keharusan. Jadi dengan arif dan bijaksana hakim bisa menentukan apakah dia memberhentikan dulu atau tetap melanjutkan sambil memeriksa orang yang memberikan keterangan palsu tersebut. Kalau dalam kasus kemarin misalnya ada salah satu saksi yang dihadirkan oleh JPU kemudian mengatakan di depan persidangan bahwa Ahok membunuh 2 orang anggota Ormas begitu. Apa yang harus dilakukan hakim saat itu? Karena seperti tidak ada sebuah peringatan yang mungkin seharusnya disampaikan seperti Bung Jamin Ginting ungkapkan tadi. Kalau tidak ada kaitan antara kasusnya Pak Ahok ini tentang penistaan itu dengan pembunuhan yang mungkin saya nggak lihat langsung, tapi kalau memang benar ada disampaikan begitu Pak Ahok pernah beri kesaksian pernah membunuh, itu kan menambah keyakinan hakim kalau dia ini residivis gitu loh, atau pernah mempunyai catatan kriminal. Nah, tentu penasihat hukum keberatan karena itu akan menjadi alat yang memberatkan, di keterangan yang memberatkan bagi penasihat hukum dan bagi klien dia ya sebagai terdakwa. Makanya harusnya penasihat hukum memperingatkan kepada hakim, mohon hakim memperingatkan saksi bahwasanya apakah keterangannya itu palsu atau tidak, dan memperingatkan supaya dia memberikan keyakinan bahwa apa yang diucapkannya benar. Kalau dia sudah diperingatkan tetap juga memberikan keterangan seperti itu, barulah nanti barusannya penasihat hukum bisa melaporkan melalui hakimnya. Tetapi begini, hakim tidak selalu hakim juga yang bisa melaporkan, penasihat hukum juga bisa melaporkan bahwasannya dia memberikan keterangan palsu di depan persidangan kalau memang hakim tidak mau untuk melaporkan orang tersebut. Jadi penasihat hukum juga bisa melaporkan orang. Punya hak untuk itu. Punya hak. Baik, dan pemirsa, untuk saat ini adalah ke sidang ke-6 Basuki Cahayapurnama yang menghadirkan saksi, di mana tadi dari informasi yang sudah kami himpun dari reporter di lapangan ada 6 orang saksi, 4 saksi pelapor yang akan dihadirkan hari ini adalah Ibnu Baskoro, Imam Sudirman, Muhammad Asrul Saputra, dan yang keempat ada Wilyudin Asroy. Dan tim jaksa sendiri juga menghadirkan 2 anggota polisi yang menerima laporan dugaan penodaan agama yang dibuat Wilyudin, di mana laporan dilaporkan dibuat pada tanggal 6 September, artinya ini sebelum peristiwa Ahok
dugaan penodaan agama yang sempat ditudingkan ke Ahok terjadi pada 27 September di Kepulauan Seribu. Nah, kemudian selanjutnya Bung Jamin, ketika kita berproses terus-menerus dengan saksi-saksi yang dihadirkan seperti ini, kemudian nanti juga belum lagi kuasa hukum juga harus menghadirkan saksi-saksi itu. Bagaimana kemudian pihak yang melapor, yang saling lapor ini, apakah mungkin ada ruang negosiasi yang kemudian bisa dimungkinkan untuk kemudian menghentikan larut-melarut permasalahan ini agar tidak usah saling melaporkan saja seandainya ada sesuatu yang mungkin dinilai janggal begitu? Iya, kalau dalam proses pidana, kasus yang sudah masuk dalam persidangan itu tidak bisa damai karena bukan kasus perdata ya. Kalau kasus pidana, semua kasus yang sudah masuk dalam ranah penyidikan, kalau mau diberhentikan ada alasan pemberhentian, contohnya SP3, surat pemberitahuan, alat buktinya nggak cukup. Kalau masuk dalam persidangan tidak bisa diberhentikan, hanya boleh setelah putusan. Jadi kalau sudah ada putusan, apakah nanti mereka mau ada kompensasi, contoh kasus pidana mau berdamai, itu hanya untuk meringankan hukumannya saja. Jadi tidak bisa perbuatan pidana terbukti karena mereka berdamai lalu dinyatakan bebas atau lepas, nggak bisa. Tetap prosedurnya tetap berjalan terus. Kalau tidak cukup bukti, ya hakim harus tidak mempunyai keyakinan bahwasanya orang ini melakukan tindak pidana, harus dibebaskan begitu. Tetapi kalau cukup bukti, dihukum. Hanya 2 saja, tidak ada konteksnya kalau mereka bisa, oke, saya nggak melaporkan Anda, tetapi nanti Anda bantu saya dan bla bla bla, nggak bisa. Jadi dalam konteks hukum acara pidana, prosedur pembuktian apakah terbukti atau tidak terbukti, hakim tetap akan memberikan putusan. Terlepas dari contohnya tadi penasihat hukum menggunakan kewenangannya menyatakan bahwasannya akan melaporkan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang menurut pandangan mereka ada memberikan keterangan palsu. Nah, itu kewenangan daripada mereka. Dan sebenarnya saya katakan tadi berdasarkan pasal 174, hakim bisa otomatis menahan orang tersebut kalau diyakini dia memberikan keterangan palsu. Nah, kalau itu tidak dilakukan, nanti penasihat hukum bisa melaporkan tersebut. Nah, nanti akan muncul lagi hal-hal seperti ini yang kita tidak duga apa yang harus dilakukan. Seperti hari ini kita tiba-tiba ada muncul 2 polisi yang akan memberi kesaksian. Padahal sebelumnya dalam keterangan BAP penuntut umum kan tidak pernah dihadirkan adanya 2 saksi kepolisian tadi, tidak ada dalam BAP tersebut. Tapi karena penasihat hukum merasa tidak yakin tentang keterangan laporan polisi tanggal 6 September tadi itu, maka dia minta menghadirkan saksi yang menerangkan seperti ini. Dan nanti ada saksi lain lagi menerangkan yang berbeda, ada kaitan dengan saksi lain lagi. Nanti bisa saja penasihat hukum meminta juga saksi, bertambah saksi, bertambah waktu, ya akhirnya memang kasus ini bisa lebih lama dari apa yang diprediksikan sebelumnya. Dan itu akan tetap diladeni, diproses ya? Ya, karena ini ingin mencari kebenaran material, arti kebenaran substansi, benar-benar orang inilah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Jadi nggak boleh hanya didasarkan, oh ya duga-duga, tidak boleh didasarkan kepada, oh ini benar seperti itu, tapi tidak pernah dibuktikan. Nah, untuk mencari jelas dan terang suatu tindak pidana, makanya perlu ada saksi-saksi yang jelas dan terang juga. Kalau sangat dibutuhkan, hakim akan memerintahkan supaya saksi itu bisa dihadirkan di persidangan. Jadi tidak bisa keterangan, contohnya jaksa penuntut umum mengatakan, oh salah ketik begitu, nggak bisa. Kalau jaksa, oh itu salah ketik, tetapi tidak pernah yang melakukan pengetikan itu diminta keterangan, nggak boleh. Dia hakim harus meyakini langsung dari orang yang melakukan suatu perbuatan supaya dia mendapat keyakinan bahwa saya benar-benar salah ketik. Oke. Ya, jadi nggak bisa didasarkan keterangan orang lain yang tidak melakukan perbuatan tersebut. Baik, Bung Jamin, kita akan lanjutkan, kita jeda dulu pemirsa, dan sesaat lagi Breaking News Metro TV masih akan berlanjut untuk Anda. Pemimpin daerah yang terkena kasus pidana yang ancaman pidananya di bawah 5 tahun itu masih boleh melakukan jabatannya masih aktif begitu sampai ada putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, baru nanti dia bisa diberhentikan. Nah, pertanyaannya, putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu seperti apa? Itu artinya putusan yang tidak bisa dilakukan upaya hukum lagi, sudah bisa dieksekusi. Nah, kalau dalam kasus ini
ini kan baru konteks pengadilan negeri. Nah, pengadilan negeri ini kalau nanti diputus, contohnya menyatakan tindak pidana, melakukan suatu tindak pidana, maka akan ada upaya hukum banding. Setelah banding, ada upaya hukum kasasi. Ini bisa memakan waktu sekitar 3 tahun, begitu ya. Dalam konteks ini sampai, apalagi kalau ada PK, kan tentu lama. Nah, ini yang saya katakan tadi. Kasus ini memang perlu waktu yang cukup panjang ya untuk bisa membuktikan seseorang ini melakukan suatu perbuatan pidana dari pengadilan negeri, upaya hukum sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi apa yang dibilang Pak Cahyo itu benar. Tetapi kalau nanti sudah diputuskan telah melakukan suatu tindak pidana dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka nanti bolehlah artinya diberhentikan ya, karena sudah akan menjalani masa tahanannya seperti itu. Jadi kita akan melihat ini perjalanan yang panjang. Jadi saya bilang kembali lagi, ya mungkin para politik-politik atau negarawan ya, kita merelakan aja, atau artinya mengawasi saja apa yang dilakukan oleh penegak hukum. Kita tidak boleh mengintervensi secara kekuasaan kita tidak mengintervensi keuangan, tidak boleh intervensi dengan politik-politik dan pengerahan massa. Jadi saya kira itu yang harus dilakukan. Kita menghormati hukum yang sudah akan dijalankan seperti ini. Nah, kalau kita lihat dalam konteks saksi-saksi yang dihadirkan tadi itu ya, saya sangat berharap sebenarnya adalah saksi-saksi yang ada di Kepulauan Seribu yang dihadirkan. Tapi kita menghormati apa yang dilakukan oleh JPU. Mungkin ini disimpan dulu, nanti akan muncul ya, akan dimunculkan, karena memang dalam konteks KUHAP itu dikatakan saksi pertama yang didengar adalah saksi korban. Siapa korban? Nah, ini kita akan melihat, nanti hakim akan melihat apakah orang melapor ini adalah korban. Orang yang melaporkan benar-benar dia korban atau bukan. Nah, kalau korban biasanya contohnya ya, kalau orang melakukan pembunuhan, yang korban itu adalah keluarganya yang dibunuh, ya, keluarganya itu kan korban. Atau orang dianiaya, yang teraniaya adalah korban atau keluarganya, begitu. Nah, dalam konteks ini, dalam konteks agama ini, apakah memang dapat suatu korban itu dapat semua orang yang meyakini bahwasannya agamanya terganggu, apakah dia bisa dikorban? Atau hanya orang yang ada pada saat di situ, yang berada di lingkungan di situ yang menjadi korban. Nah, inilah nanti hakim akan menilai siapa sebenarnya korban tersebut. Kalau dia tidak mempunyai kualitas sebagai korban tadi, maka keterangan-keterangan yang disampaikan itu akan dikesampingkan oleh majelis, karena dia bukan korban. Karena KUHAP itu mengatakan yang pertama sekali diminta keterangan adalah korbannya. Karena korban sendiri yang mengetahui kenapa sampai dia melaporkan, sehingga saya mengalami suatu korban. Begitu. Nah ini menarik, kita nanti akan membedah lagi kualitas korban itu seperti apa yang bernilai di mata hukum. Namun kita akan bergabung terlebih dahulu bersama Marsha, pakar hukum pidana yang tadi sempat kita ulas ya, Bung Usman Gansong, terkait pernyataan Bang Jamin yang menarik bahwa saksi-saksi ini tidak ada nilainya ketika bukan saksi fakta, atau kita tahu Bang Jamin di setiap sidang pemeriksaan saksi pasti saja ada temuan-temuan yang lucu atau unik dalam tanda kutip. Menurut Anda akan seperti apa ini nanti? Ya, tentu tugas daripada penasihat hukum untuk mementahkan dan membuat tidak bernilai kesaksian daripada saksi-saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Bagaimana caranya? Yaitu memberi keyakinan kepada hakim bahwasanya kualitas secara legal formal, ini masalah formalitas, orang yang memberi kesaksian itu tidak memiliki kualitas, ataupun secara formalitas dia tidak mempunyai kualitas untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Itu yang pertama. Yang kedua, secara material, substansi apa yang disampaikannya itu tidak memiliki keterkaitan langsung dengan apa yang menjadi pokok perkara yang dipersidangkan pada sidang ini. Nah, itu tugas daripada penasihat hukum. Sehingga tujuannya adalah memberi keyakinan kepada hakim. Ternyata hakim yakin, oh ya, ternyata orang yang memberi kesaksian ini pertama secara legal formal tidak memiliki kewenangan untuk memberi kesaksian. Kedua, substansi apa yang disampaikan ternyata tidak sesuai dengan pokok perkara yang didakwakan. Nah, itu akan dikesampingkan oleh hakim kalau mempunyai kualitas seperti itu. Dan itulah salah satu tugas dari penasihat hukum. Nah, contohnya, hari ini dihadirkan 2 polisi dari Bogor yang ada kaitannya dengan saksi pelapor, bahwasannya dia melaporkan, tadi diberitakan tanggal 6 September. Ternyata
kejadian itu adalah tanggal 27 September. Nah ini kan menunjukkan bagaimana lawyer ingin menunjukkan sebenarnya Anda nggak punya kualitas sebagai saksi pelapor karena Anda melaporkan sesuatu yang belum terjadi. Bagaimana Anda bisa melaporkan yang sesuatu yang belum terjadi? Nah kalau benar terjadi, tetapi kalau nanti salah ketik, contohnya ada saksian daripada polisi yang membuat BAP tersebut, ternyata memang dia salah ketik dalam memberikan itu. Nah ada hal begini saya katakan, waktu orang di BAP, dia akan diterangkan tentang isi dia BAP. Dan sebelum BAP ditandatanganin, orang tersebut diberikan kesempatan untuk membaca BAP tersebut dari awal sampai akhir. Dan seharusnya orang yang membaca BAP teliti, karena kalau sampai dia tidak teliti, jangan-jangan apa yang disampaikannya dengan apa isi yang di BAP itu berbeda. Nah, tetapi ini nggak menjadi permasalahan kalau nanti dia dihadirkan di persidangan, dia bisa menyatakan bahwa saya nggak ngomong seperti itu. Nah, kalau sampai bagaimana kalau sampai terjadi ada perbedaan antara isi BAP dengan keterangan yang disampaikan di pengadilan. Makanya yang digunakan dalam ketentuan pasal 185 adalah keterangan yang diberikan di depan persidangan. Jadi nanti kalau keterangan berbeda antara BAP dengan apa yang disampaikan di persidangan, akan yang dibenarkan oleh hakim adalah apa yang disampaikan di depan persidangan. Tetapi kalau mengenai tanggal waktu kapan dia hadir, polisi kan nggak bisa disangkal. Kalau dia datangnya tadinya ke sana itu tanggal 6, kan polisi bisa tanggal 6. Nah itu nggak boleh disangkal di depan persidangan karena itu sudah nyata-nyata bisa ditentukan. Kecuali kalau ada memberi keterangan lalu keterangannya itu berbeda nantinya pada saat dia memberikan keterangan di pengadilan, akan digunakan di pengadilan. Ya, yang menarik adalah ketika di setiap saksi-saksi yang dihadirkan ini atau sesuai BAP ada 40 saksi itu, begitu memiliki potensi-potensi adanya keterangan-keterangan yang tidak sesuai dengan BAP atau saksi-saksi yang memiliki latar belakang tertentu. Apakah memang harus kemudian tetap diladeni begitu 40 saksi? Tidak adakah mungkin sebuah dari sisi hukum sendiri yang kemudian menegaskan bahwa oke, untuk mengecek ulang lagi atau merombak lagi saksi-saksi yang hadirkan saksi-saksi yang kredibel atau seperti apa? Sebenarnya begini ya, sistem hukum acara pidana itu hakim itu aktif, sama kualitas hakim dengan jaksa penuntut umum untuk membuktikan kebenaran material atas dakwaan yang dibuat. Jadi mereka aktif. Nah, dalam memberikan aktivitasnya itu, dia bisa memerintahkan kepada jaksa penuntut umum siapa yang bisa dihadirkan, siapa yang menurut dia tidak perlu dihadirkan. Tetapi karena kewenangan pembuktian ini ada pada jaksa penuntut umum yang mendapatkan pelimpahan berkas perkara dari penyidik, dia bisa menentukan sendiri saksi mana yang menurut pendapat dia memberikan kekuatan bagi dia untuk membuktikan dakwaannya. Jadi dia bisa pilih. Kalau nanti ada BAP yang pernah penyidik lakukan BAP, ternyata ini melemahkan dakwaan kita, bisa saja dia tidak menghadirkan. Nah, kalau penasihat hukum jeli, maka orang itu bisa dipakai oleh penasihat hukum untuk memberikan kesaksian yang meringankan bagi penasihat hukum. Nah, jadi hakim juga bisa menentukan itu, tetapi karena dia tidak bisa mencari sendiri saksi dan meminta kepada penyidik, kecuali kalau atas permintaan para pihak. Jadi tidak bisa contohnya hakim memikirkan seseorang, lalu seseorang ini dianggap penting, lalu dihadirkan begitu. Nah, atas permintaan kedua belah pihak untuk dihadirkan boleh. Tapi kalau hakim sendiri yang berpikir tiba-tiba harus dicari di mana, itu sulit. Tetapi tidak menutup kemungkinan karena hakim yang memimpin sidang, dia boleh saja memerintahkan kepada jaksa penuntut umum, tolong hadirkan yang namanya kayak seperti di polisi. Itu karena ada keberatan daripada penasihat hukum. Nah, tolong hadirkan supaya apa? Sekali lagi, supaya apa yang disampaikan dalam persidangan dakwaan itu clear. Perbuatan itu benar-benar terbukti secara nyata
memberi keyakinan bagi hakim. Jadi nggak masalah, contohnya hakim menghadirkan seseorang, nggak ada persoalan ya. Bung Usman sendiri melihatnya apakah memang misalnya pun ada salah satu pihak menghadirkan saksi-saksi yang dinilai tidak kredibel dan ada temuan-temuan fakta seperti itu, seceroboh itukah begitu? Apa yang bisa kita lihat dari fenomena seperti itu? Iya, saya kira kembali lagi ke dasar pelaporannya itu begitu loh. Ke dasar pelaporannya sebetulnya apa sih dasarnya, landasannya? Apakah betul-betul dalam kasus Ahok memang terjadi penistaan agama atau ada dasar lain, ada tujuan lain dari kasus ini, dari orang-orang ini yang banyak itu melaporkan Ahok? Ya, jadi saya kira di situ kita lihat dalam bahasa niatnya seperti apa, nawaitunya itu apa begitu loh. Kan kita sampaikan tadi banyak sekali persoalan berkelindan dalam kasus Ahok, termasuk soal pilkada, ya termasuk soal pilkada. Jadi saya kira itu bisa dilihat kalau saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa atau saksi pelapornya itu dalam tanda petik tadi ngaco, tidak bernilai, memberi keterangan yang berbeda-beda misalnya begitu. Jadi itu kembalilah ke situ. Jadi menurut saya persidangan ini atau keterangan para saksi ini bisa membuktikan sebetulnya apakah benar tesis atau hipotesis yang mengatakan bahwa kasus Ahok tidak murni hukum, tetapi ada persoalan politik di balik itu. Ini akan terbukti ini begitu loh. Pelan-pelan akan terbukti, salah satunya ya dari keterangan saksi. Karena ketika memberikan keterangan dia tidak bisa membuktikan, tidak konsisten misalnya, itu akan kelihatan sebetulnya. Iya, itu benar sekali, saya setuju di situ, Bung Jamil. Membuktikan saksi bagian dari pembuktian dari fakta-fakta material yang dibutuhkan. Ketika saksi sudah dinilai kemudian hampir semuanya cukup melemahkan dari satu pihak begitu, kemudian aspek apa lagi yang bisa menjadi kekuatan yang dihadirkan untuk dapat mengcounter misalnya saksi ahli, sejauh mana kuat itu? Saksi ahli adalah saksi yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan di dalam persidangan untuk menerangkan sesuatu perkara yang dengan keterangan itu menjadi terang suatu perkara tersebut. Nah, jadi pertama syaratnya dia memiliki keahlian khusus. Bagaimana membuktikan keahlian seseorang ini memiliki keahlian khusus? Ada dua hal. Pertama, secara formal pendidikannya dia sudah menjenjang pendidikan yang paling tinggi dalam hal pendidikan tersebut. Nah, ini dianggap memiliki keahlian. Yang kedua, walaupun dia tidak memiliki pendidikan secara formal, tetapi secara informal, dialah orang satu-satunya yang menguasai bidang ataupun teknik-teknik tertentu ataupun teknologi tertentu, walaupun secara dapatnya dari otodidak seperti begitu. Nah, ini kita membuktikan orang ini memiliki keahlian khusus tersebut. Nah, buat apa keahlian khusus tersebut? Untuk diterangkan di pengadilan supaya perkara itu menjadi terang. Kenapa menjadi terang? Berarti ada yang gelap. Iya, kenapa? Karena hakimnya sendiri tidak begitu paham tentang proses, tentang konsis atau isi dari suatu kejadian-kejadian ataupun suatu teknologi ataupun suatu apapun itu, sehingga dengan hadirnya saksi tersebut dia menjadi mengerti bagaimana proses, prosedur atau suatu kegiatan-kegiatan yang menyangkut tentang keahlian seseorang yang dihadirkan dalam suatu persidangan. Jadi ahli ini datang untuk membuat menjadi terang suatu perkara. Nah, terkadang tapi kita lihat kan, kalau dalam kasus Jessica lah contohnya, ada ahli toksinologi, ada ahli psikolog, ada ahli yang macam-macam. Kenapa? Karena hakim secara keilmuan memang dia tidak dibebankan untuk mengetahui semua ilmu. Makanya itu dia bisa hadirlah ahli untuk menerangkan keterkaitan antara keilmuannya dengan kejadian yang terjadi tersebut. Nah, tetapi dalam kasus ini juga nanti kita lihat akan ada tiga yang paling inti untuk dihadirkan. Satu, ahli di bidang pidana tentunya, kedua ahli di bidang agamanya sendiri, dan ahli di bidang bahasa yang akan menerangkan terminologi bahasa yang disampaikan pada saat tersebut. Nah, bisa juga terjadi ahli ini sudah menerangkan, tetapi ada ahli lain juga dari penasihat hukum contohnya yang menghadirkan ahli juga yang berbeda pandangan atau berbeda penafsiran terhadap keahlian tersebut. Makanya masyarakat kan suka bingung, Pak, mengapa kok ahli yang sama, pendidikan yang sama, tetapi punya pendapat yang berbeda mengenai suatu hal? Itu
bisa terjadi kenapa? Karena mereka mempunyai latar belakang pengalaman yang berbeda dalam menimba ilmunya. Dan bukunya mungkin juga berbeda, sehingga teori-teori yang digunakan bisa jadi juga berbeda. Nah, itulah ahli yang dibutuhkan dalam suatu persidangan. Contoh nanti di sini, mereka akan mengambil ahli, contohnya ahli agama. Karena ini saya katakan kembali, masalah agama kan agak artinya orang keyakinan orang beragama itu berbeda-beda begitu. Walaupun satu, contohnya saya katakan dari agama kita Nasrani, keyakinan orang menjalankan agama, ada orang yang bernyanyi bertepuk tangan, ada orang yang bernyanyi kalem begini diam aja, ada orang yang bernyanyi jingkrak-jingkrak atau bagaimana. Nah, nggak mungkin saya katakan orang yang menyanyi terlalu berlebihan itu dia ini sudah menistakan agama yang harusnya beribadah itu sejuk, tenang begitu. Nah, itulah justru saya katakan tadi, bagaimana hakim memastikan karakter agama yang mana yang benar-benar menjalankan ajarannya benar. Nah, inilah kalau kita bicara substansi 156 ini agak menjadi sulit bagi hakim untuk menentukan hukum positif mana yang bisa menjustifikasi bahwasanya dialah yang benar sesuatu ajaran itu. Begitu. Baik, tahan dulu Bung Jamin, kita akan bergabung sejenak ke Aulia Pane yang ada di Kementerian. Kita sudah mendapat informasi bahwa Basuki Cahayapurnama sudah tiba di sana. Aulia Pane, ya, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah rombongan Basuki Cahaya sudah memasuki area auditorium? Ya, benar sekali Yohana bahwa rombongan dari Basuki Cahayapurnama alias Ahok sudah tiba di gedung A Kementerian Pertanian Jakarta Selatan, dan tadi kami memantau ini memang terdakwa Basuki Cahayapurnama bersama rombongannya tidak memberikan statement apapun dan langsung masuk ke auditorium gedung D melalui gedung A dari Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Dan selain itu Yohana, tadi juga saksi-saksi kami memantau sudah ada yang hadir, salah satunya adalah Wilyudin Abdul Rashid yang tadi sudah tiba terlebih dahulu, dan kemudian disusul juga kedatangan dari tim kuasa hukum dari terdakwa Basuki Cahayapurnama. Rombongan tim kuasa hukum juga sudah tiba karena sidang memang akan dimulai tepat pada pukul 9. Yohana, 6 orang saksi rencananya akan dihadirkan hari ini. 4 orang diantaranya adalah saksi pelapor dan 2 orang adalah dari pihak kepolisian. Tadi disampaikan oleh tim kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama yang menyebut bahwa saksi Wilyudin Abdul Rashid ini adalah saksi yang sebelumnya sempat diperiksa pada minggu lalu dan hari ini akan kembali dimintai keterangannya karena dinilai ada kejanggalan baik itu oleh majelis hakim ataupun juga oleh tim kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama. Kejanggalan yang dimaksud oleh pengacara Ahok yakni terkait dengan laporan yang dibuat Wilyudin ke pihak kepolisian yang dilakukan sebelum Ahok menyampaikan pidatonya pada 27 September 2016 lalu di Kepulauan Seribu. Kejanggalan itu adalah bukti laporan, yakni dibuat bukti laporan yang dilakukan Ahok yang dinilai ada dugaan penistaan agama ini 7 September, sehingga 2 penyidik dari Polres Bogor di mana Wilyudin melaporkan terdakwa Basuki Cahayapurnama di Polres Bogor, sehingga 2 penyidik dari Polresta Bogor ini akan dimintai keterangan atas laporan yang dibuat oleh saksi Wilyudin. 2 petugas yang menerima ini ada 2 petugas dari Polresta Bogor ini adalah 2 petugas yang menerima dan menandatangani laporan awal sebagaimana tadi juga dikemukakan oleh pengacara dari Basuki Cahayapurnama yakni Trimulya, sehingga karena memang ada kejanggalan yang dinilai adalah ada perbedaan antara isi laporan polisi dengan BAP terkait dengan tanggal kejadian Basuki Cahayapurnama. Dan sementara itu saksi-saksi lain juga yang akan dihadirkan dalam persidangan kali ini yakni adalah Ibnu Baskoro yang rencananya juga akan dipanggil. Ibnu Baskoro sebelumnya juga sempat dipanggil pada minggu lalu namun tidak hadir. Ibnu Baskoro merupakan pengurus dari DKM Darussalam Kota Wisata Cibubur dan rencananya juga akan diperiksa hari ini dalam kesaksian untuk sidang terdakwa Basuki Cahayapurnama. Yohana.
Baik Aulia, tahan dulu, nanti kami akan kembali pada Anda. Kita jeda dulu dan breaking ini. Kalau saling melapor lagi saksi palsu ini kapan akan selesainya? Jadi sebenarnya sejauh mana hukum kita ini juga bisa kemudian memberikan batasan dan juga ketegasan untuk kemudian bisa menyisir saksi-saksi palsu sejak awal begitu? Iya, pada umumnya kan kalau di BAP setiap saksi yang memberikan keterangan itu tidak disumpah, sehingga tidak ada memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dalam BAP. Waktu dia masuk dijadikan saksi di persidangan, orang itu disumpah untuk memberikan keterangan sejujurnya. Sumpahnya bukan hanya sumpah dalam duniawi, artinya surgawi juga adalah agama, dia berdasarkan agamanya, maka disumpah berdasarkan kitab suci yang diyakininya. Nah, waktu dia memberikan kesaksian tersebut, dia harus memberikan kesaksian sesuai, kalau saksi fakta, sesuai dengan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dialami. Di luar itu, dia tidak boleh menyimpulkan, merekayasa, atau memberi keterangan yang tidak pernah dia lihat, dia dengar, dan dia alami. Lalu, kalau ada indikasi tersebut, maka penasihat hukum akan memberikan keterangan kepada hakim kalau saksi ini kelihatannya memberi keterangan palsu. Nah, di pasal 174 hukum acara pidana dikatakan hakim akan memperingatkan orang tersebut supaya dia memberikan keterangan yang benar. Kalau dia sudah diperingatkan lalu memberi keterangan yang sama yang menurut penasihat hukum dan hakim itu adalah keterangan yang tidak benar, hakim memberitahukan sekali lagi supaya contohnya Anda tolong memberikan keterangan yang benar. Kalau tidak, Anda akan dikenakan sanksi pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Nah, setelah diberikan nasihat tersebut tetapi orang tersebut tetap pada posisi memberikan keterangan yang disampaikan, dan setelah nanti dibuktikan oleh penasihat hukum, ada laporan ternyata keterangannya itu memang keterangan palsu, sehingga hakim bisa memerintahkan orang tersebut untuk diselidiki oleh penyidik polisi. Nanti kalau dapat dibuktikan, maka orang tersebut akan diperiksa dulu, bahkan acara pemeriksaan saksi yang sekarang ini bisa dihentikan sementara. Bisa seperti itu? Iya, sampai nanti orang ini bisa dibuktikan kalau dia memberikan keterangan palsu tersebut. Nah, jadi untuk hakim bisa memerintahkan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap usulan atau penasihat hukum bahwasanya keterangan ini adalah palsu. Nah, pertanyaan tadi, ini makin panjang dong. Iya, bisa seperti itu. Makanya hakim benar-benar harus yakin dan benar bahwasanya kalau sampai dia memerintahkan penyidik untuk memeriksa saksi yang memberikan keterangan palsu tadi, dia harus benar-benar yakin kalau memang ada indikasi seperti itu. Tetapi dalam proses penyidikan boleh berlangsung. Tetapi kalau nanti di penyidikan memang sudah cukup 2 bukti yang menunjukkan bahwa keterangan palsu, terpaksa hakim harus menunggu dulu keterangan orang itu untuk diperiksa, sehingga orang itu setelah diperiksa nyatakan bersalah baru dilanjutkan. Tetapi tidak wajib ya, artinya bisa juga bersamaan, bisa juga hakim memberhentikan dulu pemeriksaan ini menunggu putusan tersebut. Ya, Pak Bung Usman seperti apa, Bung? Iya, saya kira baru dugaan, baru indikasi yang mewarnai begitu ya. Iya, ini kan pertanyaannya kemudian bagaimana kalau saksi dilaporkan karena dugaan memberi keterangan palsu oleh pengacara misalnya begitu. Kalau dari pihak saksi kan tadi mengatakan ini intimidasi, tapi kalau dari si pihak pengacara ya ini adalah hak hukum pengacara untuk melaporkan misalnya. Nah, saya kira ya kita harus bijak dalam hal ini begitu ya. Apakah melaporkan kemudian sebuah bentuk intimidasi? Saya kira tidak selamanya seperti itu. Dalam koridor negara hukum ya bisa saja kita melaporkan siapapun, apalagi kalau sudah menjurus ke fitnah ya misalnya. Kalau keterangannya dalam artian berbeda antara BAP dengan keterangan di pengadilan, tadi Bang Jamin sudah menjelaskan dari sisi hukum yang dipakai adalah yang di pengadilan. Tapi kalau dia sudah berupa fitnah misalnya, ya berupa fitnah, misalnya novel di laporan itu kan karena katanya dalam kesaksiannya memberikan keterangan bahwa Ahok membunuh misalnya begitu 2 orang.
Nah ini barangkali ya bisa dilaporkan karena itu kan di muka umum dia menyatakan itu, ya artinya orang-orang yang hadir di situ begitu kan. Saya kira ya sesuai dengan koridor hukum saja. Kalau memang terbuka hukum membuka peluang bagi pengacara untuk melaporkan, ya saya kira tidak masalah begitu, ya tidak masalah dan tidak selamanya itu harus dianggap intimidasi, walaupun bisa jadi saksi terintimidasi begitu. Tadi kan saya sampaikan ini kan bisa jadi warning ini bagi saksi berikutnya agar tidak memfitnah dalam keterangannya, agar tidak memberikan keterangan palsu, agar tidak berbohong begitu loh. Ya, artinya pemahaman jangan sampai kemudian ada logika-logika yang diputarbalikkan untuk membenarkan. Kenapa itu penting? Karena tadi saya sampaikan bahwa kasus ini penuh kontroversi. Kasus ini tidak murni hukum begitu loh. Ya tidak murni hukum, ada urusan politik di sini, sehingga hal-hal tadi saling melaporkan itu terbuka, ya terbuka. Tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah itu bisa berseliweran di ruang pengadilan, karena itu harus ada hukum yang menjaganya begitu. Oke, baik. Ini menarik sekali kasus yang kontroversial, dan tentu saja ini menarik juga untuk membahas bagaimana legal standing itu pun juga menjadi bagian pembelajaran sejak awal agar tidak terjadi polemik yang berkepanjangan. Kita akan lanjutkan perbincangan dalam breaking sidang ke-6 Basuki Cahayapurnama ini. Bung Usman, tadi kita sempat membahas juga masalah indikasi saksi-saksi palsu dan juga hal-hal palsu yang mewarnai hukum di negeri ini begitu. Ketika memang tadi seperti Anda sampaikan ada legal standing yang jelas, bagaimana kemudian negara atau mungkin penegak hukum pun juga lebih tegas gitu untuk dapat menegakkan dan menyingkirkan hukum itu dari kepalsuan-kepalsuan yang ada tadi. Iya, tadi soal legal standing itu kan menjadi penting, tapi kepolisian tentu saja akan menerima laporan dari manapun begitu kan. Nanti yang memeriksa adalah pengadilan apakah dia punya legal standing atau tidak, dan bisa saja hakim memutuskan dari posisi hukum siapa namanya si pelapor ya. Nah saya kira kalau polisi tidak menerima itu salah begitu kan, itu salah. Ya misalnya di sidang MK juga seperti itu, kalau ada undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi kan akan dilihat legal standingnya juga seperti itu ya. Jadi saya kira kalau soal ketegasan, ya ketegasan memang perlu begitu ya, perlu. Tapi kan karena ini juga bermuatan politik, kemudian polisi juga melihat situasi begitu kan, melihat situasi, sehingga ya mau seperti saya sampaikan di editorial tadi itu ada, kita jujur saja lah, ada tekanan ini, tekanan. Artinya Anda menyetujui jika memang pada akhirnya ketika memang ada kontestasi politik di dalam ini, bahwa penegak hukum pun juga tunduk terhadap tekanan yang ada? Ya, tidak setuju. Tentu saja kita tidak setuju. Tetapi ini persoalannya kan sudah terjadi. Ya sudah terjadi, mari kita ikuti. Ya, mari kita ikuti. Makanya tadi saya sampaikan, cukup kasus ini saja. Ketika negara berada di bawah tekanan, tetapi juga negara punya argumentasi, karena situasinya tadi waktu itu barangkali tidak memungkinkan untuk mengambil tindakan lain, kecuali ya oke lah kita ikuti dulu begitu, kita ikuti dulu sampai selesai ya, sampai selesai, dan sejauh ini masih dalam batas koridor hukum begitu. Nah saya bilang cukup kasus Ahok ini, yang negara jujur saja kasus ini adalah tekanan politiknya sangat kuat. Tekanan politiknya sangat kuat. Dan tidak boleh ini terjadi lagi di kasus-kasus berikutnya. Langkah preventif seperti apa? Misalnya bagaimana kita juga harus merapikan lagi setiap elemen-elemen masyarakat, organisasi masyarakat, maupun juga setiap lembaga-lembaga terkait untuk dapat kemudian ya bersama-sama tidak kemudian mencampur adukan masalah agama dan juga masalah politik ini. Di setiap momen-momen pemilu biasanya selalu saja menjadi puncak dari gunung es itu. Ya, itu kan kesadaran kita. Kesadaran kita, kesadaran seluruh rakyat, dan kesadaran itu lewat apa sih ditumbuhkan? Ya lewat pendidikan, ya lewat pendidikan, bagaimana kita menjadi pemilih, menjadi rakyat yang rasional. Ya ketika memilih orang, memilih kandidat, itu berdasarkan hal-hal yang rasional, tidak berdasarkan hal yang sifatnya sosiologis. Sosiologis itu apa? Karena kesamaan agama, kedekatan dengan kelompok tertentu, kemudian juga kesamaan suku. Tetapi yang lebih rasional itu apa?
track record misalnya, calon pemimpin itu seperti apa yang sudah dilakukannya begitu. Jadi saya kira pendidikan itu menjadi penting, dan kalau pendidikan itu cukup baik, maka saya kira masyarakat juga sadar bahwa tidak baik itu menekan negara untuk melakukan sesuatu dengan gerakan massa, ya, dengan gerakan massa, padahal salurannya tidak tersumbat. Buktinya mereka kemarin sebagian ada yang datang ke DPR kok begitu. Iya kan? Artinya DPR itu saluran. Mereka datang ke DPR tapi juga menekan lewat mobokrasi tadi itu gitu loh, lewat tekanan massa. Nah, kalau kesadaran itu ada, tetapi kan persoalannya untuk apa, niatan apa organisasi atau ormas itu dilahirkan, kan begitu. Kalau memang lahirnya tujuannya untuk itu, ya susah juga, mau dididik apapun susah, begitu kan. Nah, karena itu saya kira penting untuk mengadakan regulasi. Tadi saya sampaikan ada upaya dari pemerintah untuk merevisi undang-undang keormasan, sehingga kalau ormas-ormas yang sudah dididik apapun, didekati juga tidak bisa, terus berbuat anarkistis baik secara verbal maupun fisik, ya undang-undang memungkinkan untuk membubarkan misalnya begitu loh. Jadi kembali lagi ke regulasi, ke aturan. Negara juga tidak boleh semena-mena. Ya, negara tidak boleh otoriter juga. Ukurannya apa? Ya gunakanlah hukum. Kalau hukum mengatur itu, maka kita bisa menindak organisasi ataupun massa yang melakukan tekanan itu sendiri begitu. Ya, Pak Bunjamin. Ya, begini, keterkaitan antara hukum dan politik. Kapan suatu politik itu berada dan bagaimana hukum itu berada? Hukum tidak boleh diintervensi dengan kekuatan politik, dengan kekuatan apapun. Karena negara kita adalah negara hukum, berlandaskan yang tertinggi, yang kita sering sebut panglima adalah panglima kita adalah hukum. Politik itu sudah bekerja pada saat mereka akan menciptakan suatu aturan hukum itu. Di situ mereka bekerja bagaimana anggota legislatif secara politik menciptakan sesuatu aturan hukum. Sudah jadi aturan hukum, politik tunduk terhadap aturan hukum sendiri. Nah, itu idealnya. Jadi, politik bekerja pada tataran untuk menciptakan suatu norma, suatu aturan hukum. Setelah hukum terjadi, harus semuanya adalah sama di hadapan hukum. Equality before the law. Jadi, politik tidak boleh. Kalau hukum sudah jadi, lalu mereka menjadikan hukum itu sebagai alat, tools, untuk menindas orang, untuk melakukan suatu aktivitas yang menguntungkan pribadi maupun secara kelompok. Nggak boleh, karena hukum sudah diciptakan dengan produk politik, harus dipatuhi oleh siapa saja dan tidak boleh dijadikan intimidasi itu. Jadi politik itu berhenti pada saat hukum itu sudah terjadi. Ya, politik berhenti saat hukum itu sudah terjadi. Setuju di situ. Politik berhenti saat hukum sudah bekerja. Sekarang hukum kan sudah bekerja. Harusnya sudah tidak ada embel-embel ini lagi ya, kehebohan politik yang mengikutinya dengan atas dasar apapun. Baik, kita akan bergabung sejenak bersama Fazilah.